Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur pada kesempatan hari ini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual observer, coach dan coaching. Dan nama saya Muhtar dari SD Negeri Pawati. Nama saya Miftahudin dari SD Negeri Neloka, Kecamatan Pacet. Dan saya Abdillah dari SD Negeri Pamoyanan, Kecamatan Sukarsmi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oh ya Pak, pada hari ini Bapak akan melakukan coaching ya dengan Pak Abdillah. Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching Pak ya, ada sedikit yang perlu kita laporkan ya Pak. Nanti Bapak saat melakukan coaching dengan Pak Abdillah, Bapak sebagai coach ya, dan Pak Abdillah sebagai coaching. Saya akan amati Bapak dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak ya. Seperti apa langkah-langkah coaching, sudah sesuai belum dengan alur tirta. Kemudian, apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Dan saya akan mendengarkan respon jawaban coaching Pak, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya Pak, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching. Iya Pak. Ya. Oh ya Pak, boleh bertanya Pak? Boleh sekali Pak. Kompetensi apa yang sebenarnya ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya betul Pak. Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini. Yang pertama diantaranya kehadiran penuh Pak. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Pak ya, dan juga mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bapak ya, Pak ya, apa sih paling spesifik Pak untuk mengembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Ya, kalau menurut saya untuk lebih spesifik lagi sebagai indikator saya sendiri, yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif Pak gitu. Kemudian yang kedua bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Oh ya Pak. Jadi intinya pada proses coaching hari ini Pak, Bapak akan mengembangkan yang pertama kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Betul sekali Pak. Nah Pak, kira-kira Pak ya, indikator apa ketercapaian dan tujuan pengembangan ini seperti apa Pak? Nah, indikatornya. Ya, indikator atau tujuan yang telah saya capai itu, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepadanya. Kemudian juga coach harus memikirkan rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan. Oh ya. Jadi indikator ketercapaiannya bahwa di mana coaching itu sudah bisa menemukan solusi ya Pak ya. Betul. Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Dan juga coaching memiliki rencana-rencana untuk sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh atau yang dihadapi oleh coaching Pak ya. Ya betul. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan sekarang Bapak melakukan coaching dengan Pak Abdillah dengan sebaik-baiknya ya Pak. Dan juga nanti setelah selesai ngobrol, setelah selesai coaching, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya boleh Pak. Terima kasih Pak. Sama. Ya silakan Bapak melakukan coaching dengan Pak. Ya, mari Pak. Assalamualaikum Pak Muhtar. Waalaikumsalam Pak. Baik, bagaimana kabar hari ini Pak Muhtar? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Pak, Bapak hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Miftah ya? Ya betul Pak. Oke ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin disampaikan ya Pak. Ya. Nanti saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Miftah, Bapak sebagai coach dan Pak Miftah sebagai coachnya ya? Iya. Ya.
Baik Pak, saya mohon izinnya nanti akan amati Bapak dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa langkah-langkah coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan saya akan mendengarkan respon jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching. Oke ya. Terus kompetensi apa yang sebenarnya ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan Pak, yang pertama itu kehadiran umum Pak ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bapak apa sih yang paling spesifik yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang lebih spesifik Pak yang saya akan kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke ya, jadi intinya pada proses coaching ini Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan ini seperti apa sih Pak? Indikator ketercapaiannya Pak, saya ingin melihat coaching sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya, dan kemudian coaching juga telah mampu memikirkan rencana aksi dan rencana ke depan yang harus dilakukan oleh coaching. Oke, bagus sekali ya Pak. Jadi menurut Bapak indikator ketercapaian di mana coaching itu bisa menemukan solusinya dari masalah itu secara sendiri ya Pak. Nah, terus coaching juga memiliki rencana-rencana untuk sebagai solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Mukhtar atas jawabannya. Silakan sekarang Bapak bisa melakukan coaching dengan Pak Mukhtar dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai coaching kita ngobrol kembali ya Pak. Ya baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Oh iya Pak, Bapak hari ini akan melakukan coaching ya dengan Pak Mukhtar? Ya, betul Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita lakukan ya Pak. Bapak nanti saat melakukan coaching dengan Pak Mukhtar, Bapak sebagai coach dan Pak Mukhtar sebagai coachnya ya Pak? Ya, betul Pak. Betul ya. Gini Pak, saya nanti akan amati Bapak dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa langkah-langkah coaching. Apakah sudah sesuai belum dengan alur Tirta yang nanti akan Bapak lakukan? Kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan saya akan mendengarkan respon jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan? Oke Pak, saya mengingatkan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Baik Pak. Oh iya Pak, boleh saya tanya sesuatu Pak? Boleh. Nah, kira-kira nih Pak, kompetensi apa nih yang sebenarnya Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke Pak, supaya jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sifatnya menggali solusi dari permasalahan Anda ya Pak ya. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa sih yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini?
Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifiknya yaitu saya akan mengembangkan sebagai mendengar aktif Pak, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, bagus Pak ya. Jadi intinya pada proses coaching hari ini Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan ini seperti apa nih Pak? Untuk indikator dan tercapaiannya, saya akan melihat coaching sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan. Iya. Oh iya baik Pak. Jadi menurut Bapak indikator ketercapaiannya di mana coaching itu bisa menemukan solusi sendiri Pak dari permasalahan yang dihadapinya ya, dan memiliki rencana-rencana untuk kedepannya sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Betul sekali Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban yang telah Bapak berikan kepada saya. Silakan Bapak laksanakan sekarang melakukan coaching dengan Pak Mukhtar dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nanti setelah selesai coaching kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Sama-sama Pak, baik, saya akan melakukan kegiatan. Iya Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Pak. Pagi juga Pak. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dalam sesi kali ini Pak? Ya terima kasih Pak. Dalam sesi kali ini saya ingin sekali mendalami lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya. Saya merasa masih banyak yang perlu saya pelajari agar bisa menerapkan dengan efektif di kelas. Itu sangat bagus Pak, tujuannya yang jelas. Mari kita mulai mengidentifikasi tantangan. Tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi? Ya baik Pak. Tantangan terbesar saya Pak adalah bagaimana saya bisa membagi waktu untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa membagi waktu untuk pembelajaran berdiferensiasi? Sebelumnya saya melakukan dengan menghadirkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, yaitu pembelajaran dengan menampilkan video atau PPT, tentunya yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Itu bagus sekali Pak. Kira-kira menurut penilaian Bapak ya, terhadap percobaan Bapak yang sudah dilakukan, mendapatkan nilai berapa Pak dari rentang 1 sampai 10? Ya, kalau menurut saya terhadap apa yang sudah saya lakukan pada pembelajaran berdiferensiasi, nilai yang telah saya dapatkan kayaknya masih di angka 6 Pak. Yang ke-6. Ya. Di angka 6 Pak ya? Ya. Seperti apa di angka 6 Pak? Bisa dijelaskan? Ya. Saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baru bisa menerapkan strategi konten dan proses saja Pak. Kemudian adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi belum semuanya bisa saya sampaikan kepada anak didik saya. Oh iya Pak. Menurut Bapak ya Pak, Bapak ingin meningkatkan menjadi angka berapa Pak dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan? Ya, saya ingin nilai saya bertambah di angka 7,5 atau mungkin menjadi 8. 75 sampai 8 Pak ya. Seperti apa itu Pak? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan meningkatkan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi melalui pelatihan mandiri dan selanjutnya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memilih satu topik materi yang akan disampaikan. Kemudian saya akan merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
dan menambahkan beberapa strategi lain seperti menggunakan berbagai macam media pembelajaran atau melibatkan siswa dalam proses perencanaan pembelajaran. Itu rencana yang bagus sekali Pak. Untuk mendukung rencana aksi Bapak Pak ya, apalagi yang dibutuhkan oleh Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Ya, tentunya saya memerlukan dukungan Pak. Di antaranya dukungan yang saya butuhkan yaitu dari rekan guru untuk memberikan umpan balik dan sumber daya tambahan seperti alat peraga untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya. Ada lagi? Sudah Pak. Ya baik Pak, jangan lupa nanti merefleksikan ya setelah Bapak melaksanakan rencana tadi, merefleksikannya penerapan rencana aksi dan memberikan pandangan kepada saya Pak ya. Dan kita bisa bertemu lagi Pak untuk membahas perkembangan ke depannya setelah Bapak melaksanakan kegiatan rencana tadi yang Bapak telah sampaikan. Terima kasih Pak. Iya Pak. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan rencana tadi Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mukhtar. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dalam sesi kita kali ini Pak? Saya ingin sekali Pak mendalami lebih lanjut tentang pembelajaran diferensiasi. Saya merasa masih banyak yang perlu saya pelajari Pak agar bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan efektif. Wah, bagus sekali Pak. Tujuan yang jelas. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan yang terbesar bagi saya Pak, bagaimana cara membagi waktu untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam terhadap siswa. Gitu ya. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk membagi waktu dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang saya lakukan Pak dengan menghadirkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, yaitu pembelajaran menampilkan video dan juga PPT sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Oh, itu sudah bagus ya Pak. Kira-kira menurut penilaian Bapak terhadap percobaan Bapak yang sudah dilakukan, mendapat nilai berapa kalau dari rentang 1 sampai 10? Menurut saya nilai yang telah saya dapat Pak mungkin di angka 6. Di angka 6 ya. Di angka 6. Seperti apa di angka 6 itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak baru bisa menerapkan strategi konten dan proses Pak. Strategi pembelajaran berdiferensi belum semua disampaikan di kelas sehingga saya bahwa saya ini baru akan menang seperti itu. Begitu ya. Bapak ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Saya mungkin Pak ditingkatkan ke angka 7 atau 7,5. 7,5 ya Pak? Iya. Seperti apa itu Pak? Saya akan meningkatkan kompetensi Pak. Tentunya kompetensi pembelajaran berdiferensi melalui pelatihan, melalui pelatihan mandiri Pak di UMM, dan selanjutnya mengembangkan pembelajaran berdiferensi dengan memilih satu topik materi yang akan disampaikan Pak ya. Kemudian saya akan merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan menambahkan beberapa strategi lain seperti menggunakan berbagai macam alat peraga, media pembelajaran Pak, dan juga melibatkan siswa dalam proses perencanaan pembelajaran. Wah, rencana yang sangat baik Pak. Untuk mendukung rencana aksi ini Pak, apalagi kira-kira yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Dukungan yang dibutuhkan oleh saya Pak, dukungan dari rekan guru untuk memberikan umpan balik dan juga sumber daya tambahan seperti alat peraga Pak, untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Pak, baik-baik. Jangan lupa
untuk merefleksikan penerapan rencana aksi ini dan memberikan umpan balik kepada saya Pak ya. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas pertemuan berikutnya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Aman. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak Abdillah. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini ya Pak ya. Nah, apa yang ingin Bapak capai dalam sesi kita ini? Untuk sesi kita kali ini Pak, saya ingin sekali mendalami lebih lanjut tentang pembelajaran diferensiasi. Saya merasa masih banyak yang perlu saya pelajari agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan efektif di kelas. Ya, sangat bagus Pak. Tujuan Bapak sangat jelas ya. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan mengidentifikasi tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tantangan terbesar saya yaitu bagaimana membagi waktu untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di siswa Pak. Gitu ya. Nah, apakah Bapak sudah melakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh Bapak sendiri untuk bisa membagi waktu untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang bisa saya lakukan mungkin dengan menghadirkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, yaitu pembelajaran dengan menampilkan video atau PPT sesuai materi yang disampaikan. Oh, seperti itu ya. Dengan cara memanfaatkan teknologi Ya. pembelajaran, menampilkan video dan PPT yang sesuai dengan materi yang Bapak akan sampaikan. Itu sudah sangat bagus sekali Pak. Namun kira-kira menurut penilaian Bapak sendiri terhadap percobaan yang Bapak sudah lakukan nih, kira-kira menurut penilaian Bapak sendiri nih, Bapak mendapatkan nilai berapa dari rentang 1 sampai 10? Menurut saya nilai yang telah saya dapatkan kira-kira di angka 6 Pak. Oh, masih di angka 6 Pak ya? Nah, Bapak inginnya di angka berapa tuh Pak? Saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi baru bisa melakukan strategi konten dan proses. Strategi pembelajaran diferensiasi belum semua tersampaikan Pak. Oh iya. Bapak ingin meningkatkan menjadi ke angka berapa tuh Pak? Saya inginnya sih Pak di angka 75 sampai 80. Seperti itu ya Pak? Ya, saya akan meningkatkan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi melalui pelatihan mandiri dan selanjutnya pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dengan memilih satu topik materi yang akan disampaikan. Kemudian saya akan merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan menambahkan beberapa strategi lain seperti menggunakan berbagai macam media atau melibatkan siswa dalam proses perencanaan pembelajaran. Rencana yang sangat baik sekali Pak. Baiklah Pak, untuk mendukung rencana aksi ini tentunya Bapak butuh dukungan. Apalagi yang dibutuhkan Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Dukungan yang dibutuhkan oleh saya yaitu dukungan dari rekan guru untuk memberikan umpan balik dan sumber daya tambahan seperti alat peraga untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Baik Pak, jangan lupa untuk merefleksikan penerapan rencana aksi ini dan memberikan umpan balik kepada saya juga Pak ya. Nanti kita bisa bertemu lagi minggu depan setelah Bapak melaksanakan rencana aksi tersebut untuk kita refleksi bersama-sama ya Pak ya. Terima kasih untuk percakapan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga rencana yang akan Bapak laksanakan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Sama Pak, terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Saya tadi telah menyimak dan melihat dan juga mengobservasi Bapak dalam kegiatan
kegiatan coaching Bapak dengan Pak Abdullah. Indikator yang telah dicapai oleh Bapak itu indikator apa saja Pak? Ya terima kasih Bapak karena Bapak sudah melihat atau mengobservasi tentang coaching saya dengan Pak Abdullah. Adapun indikator atau tujuan yang barusan sudah saya capai adalah saya sudah menyampaikan dengan alur tirta Pak ya. Kemudian saya juga mencoba untuk menghadirkan penuh saya dalam coaching tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga menjadi pendengar yang aktif juga Pak. Dan yang ketiga, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atas permasalahan yang sedang coach atau Pak Abdullah sendiri hadapi. Ya Pak, saya juga tadi telah melihat bahwa ketika Bapak melakukan coaching dengan Pak Abdullah, saya juga telah kelihatan bahwa dalam kompetensi yang diterapkan dalam kegiatan coaching tersebut, yaitu kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Pak boleh bertanya ya? Boleh Pak. Pengembangan kompetensi apa yang Bapak tingkatkan ke depan dalam coaching berikutnya? Oke Pak. Mungkin untuk kedepannya saya sendiri itu ingin lebih ke mengembangkan kompetensi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memang si coach itu bisa benar-benar mencari solusi yang tepat dalam permasalahannya mereka sendiri gitu Pak. Jadi kompetensi yang Bapak tingkatkan ke depannya untuk coaching berikutnya itu tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Ya, terima kasih Pak, sudah bagus. Ya, Semoga ke depan kita semua, Bapak sebagai coach dan Pak Abdullah sebagai coaching dapat meningkat dalam melakukan kegiatan coaching tersebut. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Muhtar. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Ya Pak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ya. terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Muhtar. Bapak di sini sebagai coach dan Pak kita sebagai coaching ya. Dari indikator yang telah Bapak capai dalam kegiatan coaching itu kira-kira apa yang sudah dicapai? Terima kasih Pak. Saya tadi alhamdulillah telah melaksanakan coaching dengan saya sebagai coach dan Pak Mita sebagai coaching, di mana saya tadi telah menerapkan coaching tersebut dengan menggunakan alur tirta. Jadi ada tujuan, identifikasi, dan juga perencanaannya dan juga tanggung jawabnya. Dan kemudian saya juga dalam kegiatan coaching tadi telah kehadiran penuh Pak dan juga mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching tersebut bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Dan saya juga telah mendengar dari coaching bahwa coaching tersebut sedang merencanakan langkah-langkah sehingga bisa mencari solusi sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, alhamdulillah ya Pak. Memang ketika saya melihat coaching tadi, alhamdulillah semua yang Bapak sudah sampaikan itu sudah dilaksanakan dan sudah tercapai indikator-indikator yang memang yang harus diterapkan dalam coaching tersebut. Nah, untuk kedepannya Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan Pak, ya dua. Yang pertama kehadiran Pak. Saya ingin sebagai coach itu mendengarkan masalah-masalah keluhan-keluhan terhadap saya, coaching terhadap saya, sehingga saya ingin menjadi seorang pendengar penuh Pak ya. Yang kedua kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif Pak. Jadi yang saya ingin tingkatkan ke depan dalam coaching ke depan Pak, saya akan
ingin ya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan arti. Oke ya, baik Pak. Alhamdulillah ya Pak, semoga apa yang kita rencanakan semuanya bisa lebih baik lagi dan bisa berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu saja Pak yang ingin saya sampaikan dari hasil refleksi tadi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya barusan sudah melihat coaching antara Pak Mukhtar sebagai coach dan Pak Abdillah sendiri sebagai coach ya. Ini Pak, boleh saya bertanya Pak? Boleh Pak. Menurut Bapak sendiri, indikator sebagai coach yang telah Bapak lakukan itu apakah sudah tercapai atau belum? Dan kalau misalkan sudah tercapai, indikator apa saja Pak? Baik Pak, untuk indikator yang saya sudah dicapai dalam melaksanakan coaching bersama Pak Mukhtar, yang pertama saya menyampaikan coaching dengan alur tirta. Saya juga hadir penuh, terus mendengarkan dengan baik atau dengan aktif ketika melaksanakan coaching, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach tidak merasa kebingungan dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, baik Pak. Sebetulnya saya juga barusan sudah melihat Pak ya, Bapak sudah menyampaikan kompetensi yang sudah Bapak miliki, kemudian Bapak juga sudah menggunakan alur tirta. Tadi saya sudah melihat Bapak menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan ya Pak, kemudian menanyakan rencana aksi ke depannya, kemudian dan meminta tanggung jawab Bapak atau komitmen apa yang akan dilaksanakan oleh coach sendiri ya Pak. Sangat bagus sekali Pak. Nah, bagaimana atau kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lebih maju lagi? Yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, yang pertama mungkin akan mengembangkan hadir penuh Pak ketika saat melakukan coaching. Terus yang berikutnya juga saya akan mengembangkan terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagaimana tadi ketika melaksanakan coaching dengan Pak Mukhtar, pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan alhamdulillah tidak membuat kebingungan coach ya, sehingga coach pun bisa mencari solusi terkait permasalahan yang coach alami seperti itu Pak. Ya. Bagus Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang kita akan rencanakan ke depannya semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.